Ya pemirsa, saat ini saya sudah berada di depan dermaga penyeberangan untuk menuju Kampung Ketupat di Samarinda seberang, tepatnya di kota Samarinda pastinya ya. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat hal-hal yang menarik yang ada di Kampung Ketupat Samarinda seberang, dan saya akan ikut yang namanya Edu Wisata Trip Kampung Ketupat. Ini trip merupakan digagas oleh Pokdarwis Kampung Ketupat Samarinda seberang, yang dimana harga satu tiket Edu Wisata Trip ini adalah senilai Rp100.000 per orang dan bisa didapatkan di sejumlah hotel berbintang di kota Samarinda. Nah, yang menariknya pemirsa, dengan harga Rp100.000 ini, di trip ini saya akan mendapatkan tiket pulang pergi dengan menggunakan kapal, begitu untuk menyeberang ke Samarinda seberang sana. Kemudian juga akan ada kegiatan-kegiatan lain yang pastinya menarik untuk saya ikuti di Edu Wisata Trip ini. Di antaranya ada menganyam ketupat, kemudian juga mencanting untuk membuat batik begitu ya, dan juga tentunya menikmati kuliner khas di Kampung Ketupat. Seperti apa keseruan saya di Kampung Ketupat dalam Edu Wisata Trip kali ini? Jangan kemana-mana, tetap bersama saya di Jelajah Borneo. Di sektor pariwisata, kreativitas dan inovasi harus terus diciptakan. Kerjasama dan kolaborasi juga tak kalah pentingnya. Seperti yang dilakukan oleh kelompok sadar wisata Pokdarwis Kampung Ketupat di Kelurahan Masjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda. Ya, ini dia pemirsa kapal kelotok yang akan saya tumpangi untuk menuju ke Kampung Ketupat di Samarinda Seberang sana. Halo Bang. Oke. Abang pemandu wisata ya, untuk Kampung Ketupat ya? Benar sekali. Oh, Oke. ya. Kalau boleh tahu dari mana? Ya, kita dari TVRI Bang. Ini tiketnya ya? Oke, siap. Ya. Selamat datang. Iya, dengan Bang siapa? Nama saya Aswin. Oh ya. Selamat datang. Saya yang akan memandu Bapak nanti untuk menuju ke tempat wisata. Rute perjalanan kita pertama ini menuju ke Masjid Tua. Setelah itu kita menyusuri sungai menuju ke Kampung Ketupat. Oke, iya. Mungkin ada yang perlu dipertanyakan? Nggak ada kayaknya Bang. Nanti saya sudah nggak sabar pengen lihat seperti apa serunya perjalanan kita hari ini ya. Kita Oke, mau pakai kapal berarti ya? Nanti kita nyebrang. naik ke kapal ini. Oke. Sudah ada dipersiapkan life Ya. jacket di dalamnya. Kita tinggal naik saja. Oke. Oke, silakan. Ya, oke. Ya. Bekerjasama dengan pihak perhotelan, mereka menawarkan short trip atau perjalanan singkat menuju Kampung Ketupat yang dikemas dalam konsep Edu Wisata. Berapa lama perjalanan kita Bang? Dari dermaga di Samarinda Pasar Pagi ke Kampung Ketupat? Kita ke ini dulu ya, Ke Masjid Tua. Ya, mungkin kalau untuk ke Masjid Tua itu mungkin kurang lebih sekitar kurang dari 10 menit ya sampai. Iya. Jadi nanti kita dari Masjid Tua naik. Setelah naik kita akan mengetahui tentang sejarah Masjid Tua di sana. Setelah itu selesai, kita naik lagi kapal menuju ke Kampung Ketupat. Iya. Jadi selain tujuannya tadi di tiket Kampung Ketupat, ini kita dapat bonus juga untuk jalan-jalan ke melihat betul sekali. Masjid Tua ya. Ya. Nah, dan memang dulunya biasanya masyarakat Samarinda seberang menggunakan kapal ya, Ya. kapal kelotok untuk mobilisasi, transportasi Ya, dari seberang ke Samarinda Kota. Ya, betul gitu. sekali. Dari awalnya memang masyarakat ini menggunakan kapal istilahnya kapal kompas. Nah, jadi mereka menggunakan alat transportasi ini sebelum adanya kendaraan yang ada di darat. Ya, ada jembatan juga ya. Jembatan. Setelah perkembangan zaman, jembatan ada, mobilisasi di darat semakin pesat. Ini sudah mulai ditinggalkan. Jadi kami coba membangkitkan kembali untuk merangkul mereka supaya mereka bisa membantu perkembangan wisata ini. Hanya dalam waktu 10 menit, saya sudah tiba di dermaga jembatan Masjid Tua di Samarinda Seberang. Saya diajak untuk mengunjungi destinasi pertama trip ini, yaitu Masjid Tua Shirathul Mustaqim. Ya pemirsa, saat ini kami sudah berada di depan dermaga Masjid Tua. Ini sebagai destinasi pertama kita untuk dikunjungi di Samarinda Seberang. Dan tampaknya kita langsung akan menuju ke Masjid Tua ya, melihat keunikan dari
masjid yang boleh dikatakan tertua di kota Samarinda ini. Oke, kita sudah sampai di objek wisata pertama, objek wisata Masjid Tua. Iya. Nah, kita akan bertemu dengan Ketua Pok Darwis Masjid Tua. Nah, kita akan ketemu dengan bapaknya. Iya. Silakan. Oke. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Dengan siapa, Bang? Dengan Rahman. Ya, saya Erwin, Bang, dari TVRI. Oke. Mau lihat Baik. Masjid Tua, boleh ya? Silakan. Ya, selamat datang Mas Erwin. Iya. Ini Masjid Sirotol Mustaqim, salah satu masjid yang bersejarah di kota Samarinda. Jadi memang ini masjid didirikan di akhir abad 20. Nah, kalau mau lihat lebih detailnya itu kita bisa melihat di tahun berdirinya masjid itu ada di sudut kiri bagian bawah, Oh di iya. atas mihrab. Jadi masjid ini dibangun sekitar 10 tahun masa durasi pembangunannya. Dibangun di masa pemerintahan Sultan Sulaiman, Raja Kutai yang berjaya membawa Islam di tanah Kalimantan. Jadi di awal bangun itu pada tahun 1881 baru mulai digunakan pada tahun 1891. Jadi imam pertama di masjid ini dan yang memberi nama Masjid Sirotol Mustaqim ini adalah Sultan Sulaiman. Jadi Sultan Sulaiman itu kan termasuk raja yang paling legenda di kerajaan Kutai. Iya. Jadi di sini ada 4 tiang yang menjadi soko guru utama pembangunan masjid. Oh, ini ya? Iya. 4. Ini 4 tiang ini sumbangan dari istilahnya kalau sekarang itu bupati-bupati dari kerajaan Kutai. Ada yang dari Selili, ada yang dari Gunung Lipan, ada yang dari Dondang. Kemudian ada yang di daerah Samarinda seberang sendiri. Nah, yang menjadi unik di sini adalah proses pendirian tiang. Nah, karena di saat itu masih sangat tradisional, untuk mendirikan tiang ini kan perlu gotong royong masyarakat setempat. Nah, sehingga satu tiang itu yang tidak bisa berdiri. Sehingga muncullah legenda itu seorang nenek yang sudah renta, yang meminta semua penduduk saat itu untuk tidur saja di malam hari, jangan ada yang keluar. Esok harinya satu tiang itu berdiri. Jadi secara misterius seperti itu. Ada legendanya juga. Ada legendanya itu, dan itu Wow. turun-menurun dipercaya. Di sini mungkin bisa dilihat tulisan Al-Quran tulisan tangan. Iya. Nah, ini konon tulisan tangan ini usianya sekitar 400 tahun. Wow. Ini termasuk tulis Al-Quran yang kita ikut pamerkan pada saat lomba masjid bersejarah tingkat nasional di Taman Mini pada tahun 2002. Jadi saat itu Masjid Sirotol Mustaqim diikut sertakan untuk mewakili kota Samarinda dan berprestasi peringkat 2 saat itu. Ini tulisan tangan sekitar 400 tahun usianya. Ya. Yang bawa ini adalah pendiri masjid, bangsawan Arab dari Pontianak, Kesultanan Pontianak, yang datang ke Samarinda untuk menyebarkan agama Islam. Yang mendirikan masjid ini itu namanya Pangeran Bendahara, yang diberi gelar oleh Kerajaan Kutai, tapi nama aslinya itu adalah Habib Abdurrahman Assegaf. Keturunan beliau masih hidup di sekitar masjid sini. Bisa dilihat di sini konstruksi yang memang sangat unik. Kalau di era sekarang sepertinya sudah tidak memungkinkan ya untuk membangun konstruksi seperti ini, karena memang bahannya yang sudah sangat langka. Apalagi ini kan 4 tiang ini memang tidak ada sambungannya dengan diameter sekitar 50 cm lah.
Dari Masjid Tua untuk menuju destinasi utama, yaitu Kampung Ketupat, saya kembali menaiki kapal klotok dengan durasi tempuh hanya sekitar 3 menit. Oke, kita sudah sampai di objek wisata Kampung Ketupat. Ya. Nah, saya perkenalkan ini teman-teman kami dari Wah. Kampung Ketupat semua. Terima kasih sudah disambut ramai sekali disambut ya. Kita mau Silakan. keliling-keliling langsung ya, Bang ya. Kita ke sebelah kanan. Pertama kali menginjakan kaki di Kampung Ketupat, saya merasa terkesan dengan kondisinya yang cukup bersih dengan jalanan beton yang cukup representatif untuk dilewati kendaraan roda 2. Saya kemudian menuju lokasi pertama di Kampung Ketupat, yaitu melihat pelatihan menganyam ketupat untuk anak-anak. Kebetulan rombongan yang datang adalah para siswa dari sekolah luar biasa. Mereka cukup antusias mengikuti arahan untuk membuat ketupat. Oh, ini anak-anak SD yang sama-sama kita tadi ya, Bang ya? Betul. Nyebrang Nah, dari kita Samarinda sudah Kota. sampai di sentra pembuatan ketupat. Nah, dari di sini kita biasanya diajarkan cara menganyam atau membuat ketupat itu di sini biasanya. Iya. Nah, jadi setelah mereka belajar bisa, baru kita berpindah ke tempat Iya. seterusnya. Ini sebagai wisata edukasi juga ya, Ya, betul untuk yang sekali. berkunjung ke Kampung Ketupat ya. Ya. Anak-anak bahkan dewasa pun. Saya juga tertarik nih Bang mau belajar menganyam ketupat. Bisa nanti ya diajarin ya? Bisa, tentu bisa bisa. Nanti kita bantu untuk teman-teman untuk mengajarkan nanti. Oke, siap. Ya. Hal menarik lainnya yang saya temui adalah limbah atau sisa anyaman ketupat yang tidak terpakai, kemudian dimanfaatkan oleh warga untuk membuat barang-barang bermanfaat lainnya, seperti piring, vas bunga, hiasan dinding, dan lain-lain. Diharapkan dengan konsep zero waste dan berkelanjutan ini dapat mengurangi limbah dari daun-daun nipah yang tak terpakai dalam pembuatan anyaman ketupat. Nah, kita bisa menunggu langsung para pengrajin ketupat. Silakan. Oke. Halo Ibu. Bu, dengan Ibu siapa Bu? Ya. Bu, ini sedang apa ya? Ini apa yang Ibu lakukan sekarang Bu? Jangan ketupat yang kecil, Iya. kasar. Oh, jadi dipisah Bu ya, dipilih yang bagus ya Bu? Ini dibuang, iya yang atas. Yang rata, yang rapi, Kalau yang ini diambil. dibuang kan sama. Ya, yang ini dibuang yang kurang rata ya. Sama kan. Oh iya, itu dilebarkan dulu ya, dibuka dulu. Apa tadi namanya Bu? Istilahnya? Jangan. Dijangat. Kalau setelah dijangat ini diapain lagi nanti Bu? Ini ayam Dia langsung dianyam aja lagi ya? Oh iya. jadi Dibuat. Kalau yang kecil, berarti ini untuk ruasnya kecil ini untuk yang ketupat kecil mungkin ya? ya soto Makassar. Iya, untuk coto Sama Makassar. banyak yang besar. Iya, iya. Iya. Ya Bu, terima kasih ya Bu. Dan mudah-mudahan nanti makin banyak Iya, yang amin. dikerjakan untuk membuat ketupat. Iya. Halo Bang Fauzan, boleh Halo. diganggu Ya. waktunya sebentar ya? Ya, boleh, Oke, kita silakan. ngobrol-ngobrol sedikit Ya. terkait dengan apa ya program dari teman-teman fasilitator sendiri untuk mensupport perkembangan di Kampung Ketupat seperti apa Bang? Ya, sebelumnya mungkin saya cerita dulu. Ya, ini adalah Kampung Ketupat, salah satu destinasi yang sangat strategis, yang paling dekat dengan kota Samarinda. Jadi ini salah satu destinasi yang benar-benar mengangkat kearifan lokal dari Samarinda seberang, di mana hampir semua warganya itu mengolah ketupat, menganyam ketupat. Nah, itu yang kita angkat sebagai daya tariknya.
dan kami dari Akademisi mencoba membantu teman-teman dari Pok Darwis mendampinginya. Nah, yang uniknya dari Kampung Ketupat ini adalah salah satu destinasi percontohan CBT. Apa itu? Community Based Tourism, pariwisata berbasis masyarakat. Yang mana mereka maju sendiri dari masyarakat, mengelola dari masyarakat oleh masyarakat sampai dengan untuk masyarakat sendiri. Dan untuk promosinya kita menggandeng teman-teman dari industri perhotelan agar tamu-tamunya nanti yang menginap bisa diarahkan ke sini. Paling tidak paket singkat city tour saja. Saya pikir demikian. Iya, mudah-mudahan ini programnya bisa berjalan lancar begitu Bang ya, Ya. dan tentunya juga terus berkesinambungan, dan yang paling penting banyak yang semakin tahu begitu ya, Ya, terkait dengan mudah-mudahan. city tour Betul. one day trip tadi begitu ya. Betul, ya. Iya. Karena benar-benar lokasinya pas benar di view Sungai Mahakam, kita sambil kuliner tadi, soto dan ketupat Baanca, menikmati hilir mudiknya kapal membawa tongkang batu bara dan juga jembatan, apalagi kalau malam kelap-kelip lampu Wah, warna-warni. iya pasti keren sekali nih kalau Iya. malam ya. Ya, oke deh, terima kasih Ya, banyak. sama-sama. Bang Fauzan, saya mau Ya. keliling-keliling lagi Ya, silakan. di Kampung Ketupat ya. Oke, mari silakan. Ya, nah kita sudah berkeliling tadi. Sekarang kita tinggal menganyam ketupat Oke. atau mencanting juga sekalian sini. Sekalian di sini Silakan. ya. 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 Oh, berarti Di sini. tiketnya kita serahkan ke Ya. petugas di sini Jadi ya. Bang, ya? petugas nanti yang akan memotong satu. Kalau dia kegiatan menganyam dia potong, untuk Iya. dia canting dia potong. Sekarang giliran saya yang akan belajar membuat ketupat. Ya, makasih Bu. Ya, sekalian Bapak di sini kita. Oh iya. Gimana caranya? Dua ya langsung. Ini yang Gimana? ini yang kanan. Ini Ya. lipat 3 kali. Lipatnya gini. Lipat. Ya gini. Ini Mas maaf ya. Oh, iya, nggak apa-apa. Ya. 3 kali. Oh iya. Ah. 3 kali juga. Oh. Gini ya. Ya, ntar. Yang ini masuk ke sini. Masuk di bawah. Gini ya. Ya. Terus Oh, yang seluruhnya. Ini. Ini ya. Oh. Oke. Hmm. Masuk di sini. Ini ada triknya juga berarti ya. Iya. Ini ke sini. Ya. Oke, Ah. pas. Iya. Yang ini mainkan. Ini sama. Lepas aja, nggak apa-apa. Ini lepas. Ya. Ini Masuk ke sini. masuk ke sini. Ya. Oh, silang-silang begini ya berarti. Iya. ya. Ya, Ah, udah aja. iya. Ini yang di bawah ditarik. Ah, ini keluar. Iya, masuk sini. Masuk ke Ke sini. gini. Mm-mm. Terus Iya. yang ini Mhm. masuk di sini. Ya. Yang ini masuk di sini. Ya. Ini lagi. Ini masuk di sini. Ditarik ini. Masuk ke Yang ini masuk di sini. ya. Oke. Udah jadi cangkangnya, tinggal di apa? Ini menggunakan daun, Daun nipah nipah. ya, Mbak ya? Nipah ya kan? Penuh perjuangan juga. Iya. Soalnya kan di laut itu kan ya ada buaya, ada ular. Iya. Apa bedanya Bu dengan daun kelapa untuk dengan daripada daun nipah ini? Lebih bagus mana untuk Bagus semua sih, cuma kan ketupat? lebih tahan lamanya itu daun nipah. Iya, iya.
Cuman memang agak susah ya ngambilnya ya Iya. lokasinya karena harus di Di Muara sana. Muara. Ya pemirsa, ini adalah hasil ketupat saya yang pertama kali saya buat dan berhasil, tapi tentunya dibantu oleh Mbak Heni ya. Iya. Lumayan lama tadi Mbak ya durasinya bikin satu ketupat, saya karena baru pertama kali, belum lihai, belum mahir, masih cukup lama. Padahal kalau yang sudah mahir bahkan seperti Ibu, sebentar sekali Bu ya, nggak sampai 5 menit sudah bisa jadi. Dan ini untuk ketupat yang biasa digunakan untuk coto Makassar Ya, ya. coto temannya Makassar, ketupat Banca, Iya. Nah kalau yang depan saya ini yang besar soto Banjar. soto Banjar ya. Ya, ini yang daun nipahnya sudah nggak dipotong lagi berarti Bu ya? Iya. Langsung. Terima kasih Mbak Heni sudah mengajari saya membuat ketupat. Mudah-mudahan nanti bisa lebih mahir lagi ya, biar cepat bikinnya. Ya. Setelah bungkus ketupat jadi, selanjutnya adalah proses memasukkan nasi ke dalam ketupat. Cara merebusnya pun kita harus merebus air panas ya. Sampai mau mendidih, Sampai mau gelembung-gelembung, mendidih, iya. baru kita masukkan ketupatnya ke Ketupatnya ke dalam dalam. panci seperti ini. Berapa lama Mbak biasanya direbus? Bisa 3 jam. 3 jam. Sembari menunggu ketupatnya direbus, saya akan mengikuti kegiatan berikutnya di trip eduwisata ini, yaitu belajar membatik dengan menggunakan canting. Setelah mengikuti berbagai kegiatan, kurang lengkap rasanya kalau ke Kampung Ketupat tanpa mencicipi kuliner khas Kampung Ketupat. Penduduk di kampung ini mayoritas masyarakat suku Banjar dan Bugis, sehingga kuliner yang disajikan pun cukup beragam. Pengunjung bebas memilih menu sesuai selera, dan tentu saja ketupat menjadi pilihan utama dan pelengkap untuk menikmati lauk yang disajikan. Ya pemirsa Jelajah Borneo, di depan saya ini sudah ada menu ketupat Banca dan juga ini soto Banjar. Ya, soto Banjar yang merupakan, boleh dikatakan ini ciri khas yang harus dicoba pada saat berkunjung ke Kampung Ketupat. Dan tepat di sebelah saya saat ini sudah hadir Bapak Haji Abdul Aziz yang merupakan Ketua Pokdarwis Kampung Ketupat Samarinda Seberang. Sejak kapan mulai ditata begitu hingga sampai sekarang menjadi tempat wisata yang dikunjungi banyak orang juga ya Pak? Ya, alhamdulillah ya. Kampung Ketupat ini ya, mulai dari perencanaan Pak Wali Kota melalui program Kotaku, sejak beliau mengeluarkan SK tahun 2017, pembangunan 2018, dan kemudian diresmikan pada awal 2019, tepatnya pada tanggal 18 Januari. Nah, itu melalui program Kotaku, artinya kota tanpa kumuh, hingga ditatanya beberapa fasilitas-fasilitas pendukung, hingga dijadikannya fasilitas-fasilitas yang ada di sini untuk dijadikan objek wisata. Iya. Nah, ini juga menarik gitu kan Pak, ada trip yang tadi saya juga sudah rasakan begitu dari Samarinda Kota menyeberang, kemudian juga berkunjung melihat aktivitas warga. Ya. Seperti itu. Ini memang merupakan satu paket yang disiapkan lengkap begitu oleh Pokdarwis ya Pak? Iya, betul sekali. Artinya kami coba untuk mengembangkan di kepariwisataannya melalui Pokdarwis ini, di mana di tempat kami ini memang menjadikan salah satu objek atau destinasi wisata yang ada di Kota Samarinda,
Jadi kami memulai untuk dapat bekerja sama dengan pihak-pihak perhotelan yang mana kami membuka open trip. Jadi setiap tamu-tamu hotel kami ajak berkunjung ke Kampung Ketupat, begitu. Baik, baik. Ini ngomong-ngomong soal ketupat, di depan kita sudah ada ketupat Pak, Iya, yang sudah siap disantap ya Pak ya. Silahkan. Boleh kita coba ya Boleh. Pak? Boleh. Oke, ini ya pemirsa, ini saya mau coba ketupat Baancah. Iya, salah Ya, Pak, satu jenis panganan atau kuliners yang ada di Kampung Ketupat yang dinamakan dengan ketupat Baancah ya. Nah, Iya, baik. silahkan. Saya coba ya Pak. Ya. Gimana rasanya? Saya yakin sih enak, dari aromanya ya sudah menggoda Pak. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. gimana? Enak, Enak Pak. ya? Mantap, mantap, Pak. Mantap. Iya. Apalagi ditemani dengan namanya es setrup ya. Iya, Ini iya. ya. Dan di pinggir Teman- Sungai Mahakam begitu belum kan Pak, lagi ini view-nya juga menyenangkan. pemandangan panoramanya. Kebetulan ada jembatan Ahmad Amin Ya. sebagai landscape-nya di Kampung Ketupat. Iya, baik. Mudah-mudahan ini program-program bisa dapat tercapai. Iya, Pak? mudah-mudahan. Ya, dan yang pasti ini kita harus nikmati, kita harus habiskan Silakan. ketupat Baancah karena enak banget pemirsa. Enak banget. Dan sudah panjang perjalanan saya tadi selama berkunjung ke Kampung Ketupat, ada banyak kegiatan dan pastinya menyenangkan begitu Pak. Terima kasih atas Terima kasih banyak pengalaman yang seru atas ini. kunjungannya Iya. juga dan selamat kepada jelajah Borneo. Mari berwisata, kita tingkatkan wisata di Samarinda. Iya, dan pemirsa kunjungilah Kampung Ketupat bersama keluarga, sahabat, dan orang-orang terdekat Anda begitu untuk menikmati potensi wisata yang dihadirkan di sini, wisata edukasi yang ada di Kampung Ketupat. Dan inilah Borneoku, mari datang dan kunjungi Borneoku.